sobat, melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro Prabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Radite dan Anggoro berpamitan untuk kembali ke Pudak Pungkuran dengan mengusung jenazah Umbaran untuk dimakamkan di Pudak Pungkuran. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Mantingan menceritakan apa yang dilihatnya sejak awal sampai akhir. Sejak ia melihat daun yang bergoyang-goyang, muncullah Wadas Gunung, Rawijo dan Joko Soko. Kemudian Pasingsingan dan Suro Sarunggi. Disusul dengan hadirnya dua orang yang menyerupai Pasingsingan pula. Maiso Jenar, Kebo Kanigoro dan Aryo Saloko mendengarkan cerita itu dengan hati yang berdebar-debar. Akhirnya mereka mengucap syukur bahwa Tuhan telah berkenan menyelamatkan orang-orang yang berada di pendopo itu. Sehari itu mereka beristirahat di Banyu Biru. Mereka tidak perlu mencemaskan nasib Pangrantunan. Di sana masih ada Ki Ageng Surodipoyono, Ki Ageng Pandanalas, Titis Anganten, dan laskar yang masih cukup kuat. Nanti apabila matahari telah condong dan panas sudah tidak terasa membakar tubuh, mereka baru akan berangkat ke Pangrantunan. Sehari itu baik Aryo Saloko, Roro Wilis maupun Endang Widuri seakan-akan masih dibayangi oleh bahaya yang selalu mengancam mereka. Baliknya Kebo Kanigoro dan Maiso Jenar pun merasa bahwa mereka tidak sampai hati untuk melepaskan mereka yang masih dibayangi oleh kecemasan itu duduk sendiri dengan gelisah. Widuri seperti anak-anak yang takut ditinggal pergi oleh ayahnya, selalu mengikutinya kemana ayahnya pergi. Kebo Kanigoro menjadi geli karenanya, meskipun ia dapat merasakan betapa pengaruh keadaan semalam telah sedemikian dalam membekas di dalam dada anaknya itu. Karena itu sambil tertawa ia berkata, "Widuri, kenapa kau membayangi aku terus-menerus? Apakah aku menjanjikan sesuatu kepadamu?" Widuri mengeluh. Ia sadar bahwa ia masih terpengaruh oleh kecemasan yang mencekam seluruh jiwanya semalam. "Apakah kau kira aku menyembunyikan kain sutera berwarna hijau seperti yang kau impikan?" tanya ayahnya pula. Kembali Widuri berdesis. Tetapi sebagai anak yang manja justru ia berkata, Tentu ayah menyembunyikan kain sutera berwarna hijau. Bukankah ayah sanggup memberikan buat aku? Janji ayah telah lebih setahun yang lalu." Kebo Kanigoro tertawa, mereka hanya bergurau. Sebab Widuri sadar bahwa ayahnya tidak akan mampu membeli kain sutera berwarna hijau yang mahal. Namun di ruangan itu, Aryo Saloko mendengar kelakar itu. Tiba-tiba saja merayap dalam hatinya suatu janji. Apabila nanti ia dapat menggarap sawah dan tegalan di Banyu Biru seperti masa-masa lampau, maka hasilnya pasti cukup untuk membeli kain sutera berwarna hijau. Meskipun ia tidak tahu apakah Widuri akan menerimanya seandainya ia nanti yang memberikannya. Gila, hatinya membantah sendiri. Kenapa aku ribut-ribut tentang kain sutera berwarna hijau? Bukankah sekarang kita sedang menghadapi saat-saat terakhir yang menentukan? Apa salahnya? Jauh dalam hatinya terdengar suara lain. Aryo menggeleng-gelengkan kepalanya, mengusir perasaan yang berdebat dalam hatinya. Kemudian untuk menyiapkan perasaan itu, ia berkata kepada gurunya yang duduk di hadapannya, "Paman, siapakah sebenarnya dua orang yang berpakaian mirip dengan Pasingsingan itu?
Agaknya paman telah mengenal mereka dengan baik. Maiso Jenar mengangguk-angguk. Ya, aku telah mengenal mereka, jawab Maiso Jenar. Mereka adalah saudara-saudara perguruan Pasingsingan, Guru Lowoijo, yang sebenarnya bernama Umbaran. Seterusnya Maiso Jenar menceritakan beberapa hal mengenai Radite dan Anggoro. Widuri yang mendengar segera berlari-lari ikut serta mendengarkan cerita itu. Di samping Mantingan, Wirosobo, Wonomerto, dan Sendang Parapat. Kanigoro pun kemudian duduk bersama mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, desis Aryo Saloka. Mereka berhasil mengalahkan dan bahkan membunuh Soro Sarunggi dan Pasingsingan. Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang selama ini tekun mendalami ilmunya, namun mereka menyembunyikan diri di antara para petani miskin di Pudak Pungkuran. Ketika mereka merasa bahwa telah berbuat sesuatu kesalahan, Aryo Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dalam hatinya ia sedang sibuk menjajaki kedua orang yang bernama Radite dan Anggoro itu dengan gurunya. Gurunya dahulu tak dapat dikalahkan oleh Pasingsingan di Gedong Songo, dan kemudian ternyata gurunya berhasil membunuh Simorudro. Juga Kebo Kanigoro berhasil membunuh Nogoposo. Dengan demikian, Aryo Saloka mendapat kesimpulan bahwa tidak-tidaknya gurunya memiliki ilmu setingkat dengan Radite dan Anggoro. Memang sebenarnya lah demikian. Namun Aryo belum mendengar bahwa Kebo Kanigoro dan Maiso Jenar pernah mencoba menjajaki ilmu kedua orang itu. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro pernah bertempur melawan Radite dan Anggoro pada saat mereka mencoba untuk menemukan jawaban tentang Pasingsingan sepuh di Pudak Pungkuran. Pada saat itu ternyata bahwa mereka terpaksa memuji ketangguhan masing-masing. Demikianlah mereka hari itu seharian beristirahat di Banyu Biru. Ketika matahari sudah semakin rendah, maka Maiso Jenar, Kebo Kanigoro, dan Aryo Saloka pun mempersiapkan diri untuk kembali ke Pangrantunan. Namun mereka kini sudah tidak gelisah lagi, sebab mereka sudah yakin bahwa golongan hitam akan dapat mereka hancurkan. Tapi kali ini Widuri tidak mau ditinggalkan oleh ayahnya. Bukan karena ia takut, tetapi anak itu benar-benar ingin melihat apa yang terjadi di Pangrantunan. Kali ini Kebo Kanigoro tak dapat menolaknya. Widuri terpaksa ikut serta dalam rombongan, karena kemudian Roro Wilis tak mempunyai kawan lagi apabila ia ditinggal di Banyu Biru. Ia pun memutuskan untuk ikut serta dalam rombongan, apalagi ketika ia tahu bahwa Ki Ageng Pandanalas berada di Pangrantunan. Dengan demikian ia akan dapat melepaskan rindunya kepada satu-satunya keluarga yang masih ada. Hanya Mantingan, Wirosobo, dan Wonomerto beserta Sendang Parapat yang terpaksa tinggal di Banyu Biru. Mereka mendapat pesan apabila ada kekalutan supaya langsung memberitahukan ke Pangrantunan atau Pamingit. Maiso Jenar menduga bahwa Joko Soko tak akan datang kembali ke Banyu Biru, sebab ia sudah tak memiliki kekuatan lagi. Gurunya sudah meninggal dan laskarnya pun tak akan mencukupi. Sedang Bugil Kaliki adalah seorang yang berdiri sendiri, seorang diri tanpa laskar dan tanpa pengikut. Menurut perhitungan Maiso Jenar, orang itu pun tak akan datang. Agaknya orang bongkok dari lembah Gunung Ciremai itu telah kehilangan nafsunya untuk mencari Nogososro dan Sapu Inten. Atau barangkali justru mempunyai perhitungan lain, dibiarkannya kawan-kawannya atau lawan-lawannya binasa. Kemudian ia akan dengan leluasa berbuat sendiri menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten. Sementara itu golongan hitam telah kehilangan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau Bugil Kaliki itu datang kemari, kata Maiso Jenar kemudian, jangan layani, biarlah ia berbuat sesuatu. Ia hanya memerlukan Nogososro dan Sapu Inten. Dahulu ia pun pernah mengaduk rumah ini, namun ia tidak menemukan apapun. Mantingan mendengarkan pesan Maiso Jenar dengan baik.
Demikian juga Wirasaba, Wonomerto, dan Sendang Parapat. Namun dengan demikian terbayang juga di dalam hati mereka bahwa cahaya yang cerah telah mulai memancar di atas tanah perdikan Banyu Biru. Awan yang kelam perlahan-lahan hanyut dibawa oleh angin yang berembus tak henti-hentinya. Mantingan jadi teringat pada cerita-cerita pewayangan yang sering dibawakannya apabila ia sedang duduk bersila di belakang layar putih, bahwa betapapun kejahatan itu berkuasa, namun akhirnya kebenaranlah yang akan menang, sebab kebenaran adalah pancaran dari kehendak yang maha kuasa. Ketika semua sudah siap, maka segera mereka naik ke punggung kuda. Wilis pun kini telah biasa naik kuda, sedang Widuri, karena kenakalannya ia tidak kalah tangkasnya dengan setiap laki-laki. Ia berani berbuat hal-hal yang aneh-aneh di atas punggung kuda, bahkan kadang-kadang sampai gerak-gerak yang berbahaya, tetapi ia tertawa saja apabila ayahnya memperingatkannya. Demikianlah maka setelah sekali lagi mereka mohon diri kepada tetua tanah perdikan Banyu Biru, Ki Wonomerto, beserta Mantingan, Wirasaba, dan Sendang Parapat. Bergeraklah kuda-kuda itu meninggalkan halaman, tetapi ketika Arya Saloka hampir sampai di muka Regol, tiba-tiba ia menarik kekang kudanya sehingga kuda itu pun berhenti. "Ada apa, Arya?" tanya gurunya, dan semua mata pun memandang ke arahnya. "Pisau," jawab Arya sambil menunjuk ke pohon sawo yang tumbuh di samping Regol. Maisajenar dan Kebo Kanigoro menarik napas. Dua bilah pisau menancap di pohon itu. Kedua-duanya berwarna kuning kemilo. "Kiai Suluh," desis Maisajenar. "Ambillah, Arya." Arya segera meluncat turun dari kudanya. Dengan cekatan ia manjat pohon sawo itu beberapa depa. Kemudian diambilnya kedua-duanya. Kedua pisau itu benar-benar mirip satu sama lain, sehingga Arya tak mampu membedakannya. "Adakah Kiai Suluh itu lebih dari satu?" tanya Arya. Maisajenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Entahlah," jawabnya. "Cobalah, Arya," pinta Kebo Kanigoro. Arya segera menyerahkan kedua pisau belati itu. Mantingan pun kemudian berdiri pula di samping Kebo Kanigoro. Sebagai seorang dalang, banyaklah diketahuinya mengenai batu-batuan dan biji-biji besi. Ia senang mempelajarinya, juga perasaannya yang lembut. Dengan mudahnya dapat menangkap setiap getaran yang memancar dari besi-besi aji. Kanigoro pun agaknya memiliki pengetahuan yang serupa, sehingga akhirnya ia berkata, "Inilah yang asli." Mantingan mengangguk. "Kakang benar, aku juga menyangka demikian. Sedang yang lain adalah keturunannya. Meskipun keturunannya itu pun memiliki kekuatan yang mirip dengan aslinya. Kiai Suluh adalah pusaka yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa," Kanigoro meneruskan. "Pengaruhnya atas ketabahan hati serta keberanian dapat diandalkan. Sayang, pengaruh itu pada umbaran mendapat arah yang salah. Aku kagum akan ketabahan hati serta keberanian umbaran, namun aku menyesalkan atas tujuan yang akan dicapainya." Tak seorang pun yang menyaut, semua membenarkan kata-kata itu. Umbaran telah menyalahgunakan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaka pasing-singan itu. "Maisajenar," kata Kebo Kanigoro, "siapakah yang berhak menerima pisau-pisau ini?" "Paman Radite dan Anggoro," jawab Maisajenar. "Mereka tak memerlukan lagi," saut Kebo Kanigoro. "Ternyata mereka membiarkan kedua pusaka ini berada di halaman Banyu Biru. Bukan maksudnya untuk menyerahkan pusaka-pusaka ini kepada penguasa Banyu Biru?" "Mudah-mudahan," jawab Maisajenar. "Setidak-tidaknya pusaka-pusaka itu dapat dipinjam. Apabila nanti diperlukan, biarlah keduanya dikembalikan." "Baiklah," kata Kebo Kanigoro. "Agaknya Arya Saloka yang wajib menyimpannya." Maisajenar menatap wajah Arya Saloka yang berdiri
2 langkah di muka Kebo Kanigoro. Wajah yang merah kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari di tengah-tengah perjalanan, di hutan dan di lautan. Namun dari wajah yang kasar itu memancar ketulusan serta kejujuran dan penderitaan murni. Anak yang hidup di tengah-tengah badai kesulitan dan penderitaan itu benar-benar memiliki kesederhanaan berpikir. Meskipun otaknya cukup cerdas, mendengar perkataan Kebo Kanigoro itu, Maesa Jenar ikut bergembira, segembira Arya Saloka sendiri. Pusaka semacam itu adalah pusaka yang sulit dicari. Kini Arya akan menerimanya, meskipun belum pasti bahwa pusaka itu akan dimiliki untuk seterusnya. Arya terdengar Kebo Kanigoro meneruskan, "Simpanlah pusaka ini, mudah-mudahan akan bermanfaat bagimu. Ketabahan serta keberanian akan memancar ke dalam hatimu. Namun apa yang telah terjadi dapatlah menjadi peringatan bagimu. Umbaran telah berusaha untuk mempergunakan pusaka itu dalam perjalanannya yang sesat." Dada Arya menjadi berdebar-debar. Ia maju selangkah dan dengan tangan yang gemetar diterimanya Kiai Suluh dari tangan Kebo Kanigoro yang berkata pula, "Kau telah memiliki salah satu dari kebesaran-kebesaran yang pernah dimiliki oleh Pasingsingan." "Aku akan selalu mengingatnya, Paman," jawab Arya Saloka. "Apa yang telah terjadi dengan Umbaran?" Tiba-tiba terdengar Widuri menyela. "Ayah, aku juga punya cincin yang bermata merah menyala." Kebo Kanigoro menoleh kepada putrinya. "Apakah itu?" Widuri menunjukkan jarinya yang dilingkari oleh sebuah cincin yang bermata merah menyala. "Kelabang Sayuto," desis Maesa Jenar. "Ya," jawab Widuri. "Rawa Ijo menamakannya demikian." "Dari manakah kau mendapat cincin itu?" tanya ayahnya. "Rawa Ijo," sahut Widuri. Kemudian ia pun menceritakan tentang Rawa Ijo, tentang anak perempuannya yang mati dan tentang prasangkanya yang salah terhadap istrinya. Kebo Kanigoro, Maesa Jenar, dan Arya Saloka pun mendengarkan cerita itu dengan seksama. Agaknya Rawa Ijo menjadi korban keadaan seperti Umbaran, menjadi korban keadaan sekitarnya, keluarganya, ruang pergaulan, dan sahabat-sahabatnya. Bahkan mungkin selain mereka masih ada lagi berpuluh-puluh, malah beratus-ratus orang yang menjadi korban seperti itu. Mungkin dalam pergaulan dengan sahabat-sahabatnya, mungkin dalam keadaan yang tak serasi dalam rumah tangga dan orang tuanya, atau mungkin keadaan yang sumbang di perguruannya. Sehingga untuk menjadi manusia yang baik diperlukan pendidikan atas 3 daerah hidup manusia sejak masa kanak-kanaknya, yaitu keluarga, lingkungan pergaulan, dan tempat mereka menempa diri, yaitu perguruan-perguruan. Namun tiba-tiba di antara mereka terdengar suara mantingan bergumam. Takdir telah menentukan atas kedua pusaka itu. Semua orang menoleh kepadanya. Di antara mereka ada yang bertanya-tanya dalam hati, tapi mantingan tidak meneruskan kata-katanya. Hanya Kebo Kanigoro, Maesa Jenar, dan Wonomertolah yang menangkap maksud kata-kata itu. Kata-kata yang terlanjur melontar demikian saja dari mulut mantingan, sehingga dengan demikian mantingan sendiri agak menyesal karenanya. Namun ketika dilihatnya Kebo Kanigoro dan Maesa Jenar tersenyum, mantingan ikut tersenyum pula. Malahan Kyai Wonomerto berkata perlahan-lahan, "Kami orang-orang tua hanya berdoa semoga anak-anak muda mendapat jalan terang." Yang lain tak dapat mengerti apa yang mereka maksudkan. Arya Saloka, Widuri, bahkan Roro Wilis menyangka bahwa Wonomerto sedang berdoa untuk kemenangan mereka melawan orang-orang dari golongan hitam. Namun sebagai seorang ayah, Kebo Kanigoro berpikir, apakah kedua pusaka yang masing-masing berada di tangan Arya dan Indang Widuri itu akan menjadi perlambang dan menentukan jalan hidup mereka?
Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Maesodenar tidak berkata apapun. Malahan kemudian kembali mereka teringat pada perjalanan yang akan mereka tempuh. Sehingga dengan demikian kembali Maesodenar mohon diri untuk meneruskan perjalanan itu. Maka mereka pun segera berkemas. Kyai Suluh kini berada di pinggang Arya Saloka, sedang tangannya masih menggenggam tombak banyu biru. Sedang pusaka keturunan Kyai Suluh masih dibawa oleh Kebu Kanigoro. Meskipun ia sendiri tidak memerlukannya, namun belum ada orang yang akan diserainya untuk menyimpan pusaka itu. Di sepanjang perjalanan, Kebu Kanigoro berusaha untuk dapat menasihati putrinya mengenai kelabang Sayuto itu. Seperti juga Kyai Suluh, kelabang Sayuto adalah batu akik yang mempunyai pengaruh yang jelas kepada pemiliknya. Akik itu akan dapat mengaruhi keuletan dan keterampilan berpikir. Demikianlah rombongan itu berjalan dengan kecepatan sedang. Paling depan nampak Arya Saloka di atas kuda hitam, kemudian Roro Wilis dan Indang Widuri yang menjajarinya. Di belakang mereka berkuda berdua Maesodenar dan Kebu Kanigoro. Mereka kini merasa bahwa sebagian dari pekerjaan mereka yang terberat sudah selesai. Golongan hitam telah 8 dari 10 bagian hancur. Lebih dari itu bagi Maesodenar yang paling membesarkan hatinya adalah sikap Lembu Soro. Agaknya Ki Ageng Lembu Soro telah menyadari kesalahannya yang pernah dilakukan. Agaknya orang itu telah menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan dan kembali kepada kesadaran diri atas segala ketamaan dan keserakahannya. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah. Seakan-akan kini bola langit itu bertengger di atas pegunungan di sebelah barat. Sinarnya yang kemerah-merahan memancar ke segenap arah, ke wajah langit dan ke wajah bumi. Daun-daun yang hijau menjadi semburat merah. Namun cahaya merah itu pun semakin lama semakin pudar. Akhirnya tinggal menyangkut di ujung-ujung daun hijau di lereng-lereng bukit untuk seterusnya tenggelam di balik pegunungan. Di langit kini bermunculan bintang-bintang satu demi satu. Namun akhirnya jumlahnya tak terhitung lagi. Bintang-bintang berpencaran dari ujung langit ke ujung yang lain. Awan yang kelabu seleh-leh mengalir ke utara, yang kemudian seakan-akan berkumpul menjadi satu. Awan-awan yang basah itu kemudian menjadi semakin tebal, dan menjadilah lapisan mendung di langit yang luas. Rombongan kecil itu mempercepat perjalanan mereka. Mereka takut kehujanan. Semalam, hampir seperempat malam, mereka membiarkan diri mereka terbenam dalam hujan yang lebat. Kini mereka tidak ingin kedinginan lagi. Lebih baik berbaring di samping perapian sambil merebus ketela pohon daripada harus menempuh perjalanan di hujan yang dingin. Beberapa saat kemudian nampaklah di kejauhan api yang menyala. Agaknya itu adalah perapian dari anak-anak Pamingit atau Banyu Biru di Pangrantunan. Karena itu kuda mereka berlari semakin cepat. Perapian itu nampaknya hanya dua saja, tidak seperti kemarin berpuluh-puluh di sekitar desa Pangrantunan.